Hellcat. Halo guys, kembali lagi di channel Lead Games, dan kali ini kita akan melanjutkan bermain game The Pirate Caribbean Hunt. Untuk hari ini kita akan membahas detail-detail apa yang penting ya yang ada di game ini. Oke, kita langsung mulai dan kita kembali lagi ya bersama kapal kita di sini. Nah, oke, jadi di sini ada dua kapal nih. Nah, yang penting buat kalian itu pertama lihat misalnya sebelum kalian bertarung gitu ya, kalian itu bisa lihat di sini kapal yang ingin kalian lihat. Kalian bisa atau yang di kanan atas itu ada nama, terus ada keterangan kapal, awak kapal sekian gitu ya. Nah, di sini ada layar. Layar ada kecepatan 114 ditambah 140. Nah, itu kencang ya. Nah, terus bodinya 163 ditambah 171. Nah, di sini awak kapalnya 0 karena saya ambil semuanya ya untuk di kapal yang sebelah sini, yang sebelah kanan itu. Di sini ada 19 meriam dan dari 19 dari 60. Berarti nanti bisa ditambah pakai ini ya karena rusak gitu ya. Terus ini ada 7 apa ini? Kayaknya pertarungan ya, 7 kesempatan pertarungan. Dan di sini berat kapal itu maksimal 4.258 4 ton ya beratnya minimal, dan di sini sudah ada 3 ton ya. Oke, jadi kita ambil dulu awak kapalnya ya. Di sini awak kapalnya ada 45. Dan kalau misalnya kalian ingin mendapat awak kapal, kalian bisa ke sini, di bawah sini di sebelah gambar bumi ini, di sebelah kirinya. Nah, di sini ada pelaut yang ada 78 biaya kerja 2. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, ini goldnya saya ada 4.569. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu berapa harganya semuanya, tinggal kali aja ya, 78 dikali 2 itu berapa. 78 kali 2 itu 2 bentar, 2 kali 8 itu kan 16, berarti 6 1, 2 kali 7 14 tambah 1 15 1 5, oh cuma 150-an. Jadi kita pekerjakan 100 tuh pengurangan, tadi ada 4.500, sekarang 4.400. Oke, jadi krunya sudah ada 40 ini ya. Nah, pelaut yang ada 1. Nah, jadi di pangkalan kalian itu kalian bisa ngerekrut ya, bisa ngerekrut. Nah, di sini kita akan lihat basis-basis penting yang ada di sini ya. Nah, jadi di sini itu ada rumah ibadah, ada pembuat layar, ada mercusuar, semua membutuhkan 1 ruby ya kan. Di sini fungsi mercusuar itu untuk mengacaukan kapal ya. Oke, jadi kita akan berangkat dulu pakai kapal kita ini ke pelabuhan yang lain ya. Kita tarik dulu kapalnya. Oke. Nah, di sini kita suruh bayar gaji. Makin banyak pelaut kali ya, makin besar gajinya ya. Bayar sekarang aja lah, mumpung duitnya masih banyak. Oke, jadi kita ada di pelabuhan kita yang ini, Cabo de la Vela. Nah, kita akan pergi ke sini, Isla Maldita, pindah bandar. Oke. Nah, waduh, sebentar. Oh, tadi saya pencetnya pindah bandar ya, bukan berlayar ya. Aduh, maaf. Gini nih, maksimal kapal itu 5 ya, kalau nggak salah di pelabuhan itu maksimal 5. Kalau kalian nurunin kapal 5, ternyata cuma ada 4, satu lagi itu di belakang ya, di sini. Menyendiri di sini. Nah, ini termasuk kapal bagus yang pernah saya tangkap ya,
bagus nih. Oh ini juga, ini yang kecil nih, ini jelek ini. Nah jadi sini, nah habis itu kita berangkat ya ke sini. Coba kita lihat ada berapa pelaut ya di situ. Jadi pelaut itu akan menambah kalau misalnya ada kalian nama bermain gitu ya, atau enggak per hari gitu. Di sini ada pelaut ya. Sini ya kan, pelaut ada 80, kerjakan lah. Nah kan nanti gajinya makin gede ya. Jadi saya saranin di sini jangan terlalu banyak rekrut awak kapal ya, bahaya soalnya nanti ini sendiri gitu ya, nanti sekarat juga gitu uangnya. Oke jadi kita jual dulu. Nah di sini nih yang penting, kalau walaupun kalian misalnya tidak memperhatikan gitu ya, tapi di sini ada yang penting. Di sini ada bintang-bintang ini. Nah bintang pelabuhan itu menunjukkan level pelabuhan, makin tinggi bintangnya makin bagus pelabuhannya. Cuman kalau misalnya bentar, marah-marah ini apalah. Cuma kalau misalnya kalian mampir ke pelabuhan yang levelnya tinggi, itu biaya pelabuhannya besar, apalagi kalau misalnya reputasi kalian sudah menjadi penyelundup gitu ya, atau ya yang jahat-jahat gitu. Saint George, bandar yang Anda kuasai pelabuhan kecil. Jadi di sini waktu itu saya sudah bisa, saya menyerang Saint George dan berhasil gitu ya. Nah di sini Kingstown, dan kita sudah dianggap perompak di sini. Jadi kita tidak bisa masuk ya. Komoditas murah kapal, reputasi perompak tak bisa masuk pelabuhan ya. Jadi di Inggris itu kita nggak bisa masuk pelabuhan sama sekali ya, di pelabuhan Inggris. Kalau di pelabuhan Denmark itu reputasi kita masih penyelundup ya, biayanya cuma nambah 2 kali lipat. Kalau di Belanda reputasi kita pelaut, biaya standar biasa ya 16 koin tuh, ada keterangan di sini. Cuma kalau misalnya di sini itu nggak bisa masuk pelabuhannya. Cuman masalahnya kapal gua ada di sini, kapal 2 kapal ini ada di sini, kapal gua Hazelby itu punyanya Inggris tuh. Oke jadi kita akan lihat ke Saint George dulu ya. Kita akan lihat dulu pelabuhan yang kita tangkap itu ya. Nah keuntungan kalian nangkap pelabuhan itu kalian bisa punya ini sendiri itu, punya kota sendiri. Oke jadi kita ke gerai. Nah kan ini biasanya menunggu inisialisasi gerai. Nah tiba-tiba sudah gitu ya, kita akan beli peta Kepulauan Bahama. Oke dan karena mumpung koin gue masih banyak, nah Say something, I'm giving up on you. baru sebentar udah minta bayar gaji ya kan. Jadi kalau misalnya kalian bayar gaji itu kalian harus pergi kemana sering-sering ya, supaya nggak rugi juga bayar banyak. Oke jadi Kepulauan Bahama, naik ke atas ya. Di sini ada Port Howe, kita bisa masuk ya kan. Nah jadi kita akan ke, nah di sini ada 2 yang bisa kita masuki, ada banyak sih. Tadi mah waktu tadi itu cuma sampai sini Aquadilla. Sekarang ada Hispaniola sampai ke atas Kepulauan Bahama ya. Oke jadi kita langsung ke pelabuhan yang kecil aja dulu. Kita lihat dulu pelabuhannya. Oke inilah pelabuhan Perancis ya. Kita lihat komoditasnya apa. Nah, mari kita jual room ya. Oh ini mah harus ini, bukan ya. Nah jadi di sini bisa menurunkan barang, memindahkan barang gitu ya. Oke langsung oke itu. Nah kan waktu bayar gaji baru sekali perjalanan loh, dan dia sudah minta bayar gaji lagi.
Jadi inilah susahnya gitu ya, dan kita harus jual, ininya ya. Nah di sini ada berat kapal gue udah 4010 per 4030, jadi 20 kilo lagi ya, udah maksimal itu, terlalu berat katanya. Makanya kita harus menjual dulu. Menjualnya cuma 168. Nah beratnya sudah turun ke 1 ton ya, udah turun ke 1 ton. Nah kita pindahkan lagi karena duit kita makin habis ya guys. Kita jualin semuanya. Di sini ada amunisi Queen's Honor Revenge, itu cuma sedikit, jadi kita beli dulu. Nggak usah beli karena di sini itu 700. Ngambil ngambil. Jadi kita pindahin aja sedikit aja. Karena Queen's Honor Revenge itu kapal sekundari ya, jadi kapal kedua gitu. Oke. Nah kan disuruh bayar lagi ya kan, padahal baru bayar. Jadi kalau bisa kalian itu harus tidak menggunakan awak kapal yang banyak gitu ya. Oke, jadi kapal galeon perang gua sama fregat gua itu kemarin kita cari tahu ya kapalnya itu apa. Jadi HP layar, ini jadi di sini ada layar, ada keterangan ini. Nah kalian bisa buka ini untuk informasi lebih jelas. Sudut mati 76 derajat, kecepatan rapat angin knot 10 knot, kecepatan penuh itu 12,7 knot. Di sini ada gambar kayak kapal, terus ada gambar kayak jangkar gitu ya. Itu namanya efisiensi pembajakan. Kapal kita ini 12 kali cocok untuk membajak ya. Sementara kalau yang Queen's Honor Revenge ini hanya 7 kali efisien untuk membajak. Di pelabuhan ini nggak ada untuk buat ini ya, untuk buat kapal. Menanti tembakau tidak. Oke, jadi itu di kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan tentang hal-hal penting yang ada di game ini ya. Jadi kalau misalnya kalian main game ini, terus kalian harus melihat dengan jelas gitu apa aja yang penting di game ini gitu ya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya.